Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita kembali dikumpulkan dan kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memberikan kesempatan untuk bersiaran dari Masjid Al-Muhajirin, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini adalah persis apa yang disampaikan oleh qori kita tadi, yaitu bagaimana kita menjaga hati. Ya, tema pada kesempatan siang hari ini adalah jagalah hati, karena hati mencerminkan akhlak manusia. Insya Allah guru-guru kita telah hadir di tengah kita, ada Ustadz Syahdan dan juga Ustadz Abdurrahman Jailani atau yang biasa dikenal dengan Ustadz Ujai. Di segmen pertama ini pemirsa, Ustadz Syahdan akan menyampaikan materi kepada kita semua, yaitu tentang kebaikan dan keburukan bersumber dari dalam hati. Inilah Damai Indonesiaku, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam wa arsyadana ila sabilir rusdi wal qawam wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyam, amma ba'du.
yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita Al-Mukarram Ustadz Ujai, juga yang tidak kalah gantengnya host kita Ustadz Sofyan, ibu bapak jamaah Masjid Al-Muhajirin Jati Sampurna Bekasi, dan para pemirsa TV One di mana saja Anda berada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika fisik kita sedikit terganggu atau sakit, kita langsung resah dan segera kita berobat ke dokter. Betul. Betul. Tapi Bapak Ibu, pernahkah kita datang ke orang soleh untuk terapi segala penyakit hati kita? Rasanya belum pernah ya. Pernahkah kita sibuk mengobati penyakit hati kita, radang dengki kita, dari virus sombong, dari segala macam penyakit hati yang lainnya? Rasanya kita belum pernah ya. Padahal Bapak Ibu, penyakit jasmani resikonya cuma sampai dunia. Tapi kalau penyakit hati, dia beresiko membahayakan di dunia sekaligus bisa menyengsarakan di akhirat. Na'udzu. Bahkan kalau penyakit jasmani itu menggugurkan dosa-dosa kita. Sementara penyakit hati, penyakit rohani justru malah menggerogoti pahala-pahala kita. Betul? Betul. Tapi kenapa nyatanya kita lebih peduli, lebih care pada penyakit jasmani ketimbang penyakit hati? Padahal Bapak Ibu sekalian, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kita, rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah hanya melihat hati kita dan amal perbuatan kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu, kalau ada 5 ekor sapi, beratnya sama, tingginya sama, timbangannya sama, kira-kira harganya sama enggak? Sama enggak harganya? Sama. Tinggi sama, berat sama, timbangan sama, harganya sama. Tapi ada 5 orang, tingginya sama, timbangannya sama, beratnya sama, gagahnya sama, cakep, cantiknya sama. Kira-kira harga diri, harkat dan martabatnya sama enggak? Enggak. Kenapa? Karena sapi ukurannya mahal atau tidak dari dagingnya. Sementara manusia derajatnya tinggi, harkat dan martabatnya bisa mulia, ditentukan dari kepribadian, hati, jiwa dan amal-amalnya. Insya itu artinya Bapak Ibu, kita harus lebih peduli, lebih care, menjaga, merawat, memelihara hati kita ketimbang jasmani kita. Kenapa? Karena hati inilah yang menentukan amal perbuatan seseorang. Hati inilah yang bisa menyebabkan seseorang bisa masuk neraka atau dia tergolong ahli surga. Kenapa? Karena hati bisa menyebabkan seseorang berbuat jahat atau buruk. Sebaliknya hati bisa menarik seseorang dari perbuatan yang baik dan mulia. Kalau dia hatinya kotor, maka dia akan cenderung melakukan maksiat dan dosa. Kalau hatinya jelek, maka dia akan sering melakukan kebatilan dan kemungkaran. Tapi kalau hatinya mulia, bersih, insya Allah ketaatan dan kebaikan yang dia lakukan. Amin ya robbal.
Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saking mulianya hati jiwa kita, Allah dalam Al-Quran sampai menyebutkan sekira 132 kali tentang hati. Di antaranya ada dalam surat An-Nahl 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. La ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, sementara ketika itu kalian tidak mengetahui. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Sampai Allah menjadikan kalian pendengaran, penglihatan dan hati supaya kalian bersyukur. Insya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita jaga daripada hati kita. Kita lebih peduli menjaga hati kita karena hati kita menjadi cermin dari fisik kita. Bahkan para ulama mengatakan orang yang hatinya bersih dari kebencian terhadap sesama muslim, maka sesungguhnya dia telah memiliki sebagian sifat orang-orang yang ahli surga. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali tausiah atau mukadimah yang tadi kita sama-sama dengarkan dari Ustadz Syahdan. Betapa tadi diingatkan kembali, istafti qalbak, tanyakan kepada hati kita apabila kita mengalami keresahan ataupun kegundahan. Betapa banyak fenomena yang kita melihat selama ini, banyak sekali keburukan-keburukan, banyak sekali sikap-sikap atau sifat-sifat yang itu membuat kita kurang enak dilihat. Yang itu keburukan ataupun kebaikan itu bersumber dari hati. Inilah pentingnya kita menjaga hati. Insya Allah di segmen berikut pemirsa, Ustadz Jailan akan menyampaikan kepada kita semuanya keutamaan menjaga hati. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.